Berkat Tuhan bagi kita, rahmat-Nya yang baru bagi kita. Sebab Tuhan memilihkan yang terbaik bagi anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan yang mau menyapa kita saat siang hari ini kami ambil dari Ratapan pasal 3. Ayatnya yang ke-22 sampai dengan ke-23 dengan tema rahmat baru, harapan baru di tahun yang baru, tahun 2023. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Marilah kita dengarkan dengan baik. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sangat terikat dengan pemeliharaan Tuhan bagi kita. Kita masih boleh terkenang dengan perlindungan Tuhan bagi kita sepanjang perjalanan hidup kita. Dan kita ditibakan di tahun 2023 ini dalam rahmat yang baru, dalam suasana yang baru. Tentu saja di dalam kehidupan kita ada hal-hal yang boleh kita simak, yang boleh kita pahami, bahwa ada yang tidak berkenan kepada Tuhan selama tahun 2022, dan kita harus punya sikap yang baru untuk memperbaharuinya, sehingga suasana yang baru bukan hanya tahunnya, tetapi hidup yang baru, hati yang baru, sikap yang baru yang boleh kita kemas untuk kita bawa dan kita persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, semua kita menyukai hal-hal yang baru, kemenangan yang baru, peningkatan yang baru, kesuksesan yang baru, pencapaian yang baru di tahun yang baru. Dan karena itulah maka kita harus berusaha untuk memperbaharui diri kita di dalam Tuhan. Karena hanya Tuhan sajalah yang bisa membaharui kehidupan kita. Hanya Tuhan sajalah yang bisa membaharui karakter kita. Karena itu, maka ada sikap yang harus kita tunjukkan di tahun yang baru ini akan memperoleh satu peningkatan yang baru. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, peningkatan yang baru itu akan bisa dicapai bagi orang yang mau bekerja keras, bagi orang yang mau berusaha, bagi orang yang mau meninggalkan kemalasan, bagi orang yang mau meninggalkan kelemahan. Orang akan berkaca kepada dirinya, kepada kebenaran, kepada firman Tuhan, sehingga dia akan bisa membandingkan apa yang kurang di tahun yang lalu, dia akan perbaiki di tahun yang baru. Dan inilah orang yang mau berubah. Dan inilah orang yang mau mencapai peningkatan. Sebab kegagalan masa yang lalu adalah terdudanya kesempatan atau keberhasilan di masa sekarang atau yang akan datang. Jadi oleh karena itu kita harus berusaha di dalam memperbaharui hidup kita, dalam memperbaharui sikap kita, dalam pencapaian peningkatan yang baru, dalam pencapaian kesuksesan yang baru. Tentu saja kata sukses ini adalah relatif. Bukan saja hanya kesuksesan finansial, bukan saja hanya kesuksesan sosial, bukan saja hanya kesuksesan ekonomi, tetapi adalah juga kesuksesan spiritual yang bisa bertahan. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, karena mereka akan diberikan mahkota kehidupan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, dalam hidup kita harus cermati bahwa oleh karena Tuhan sajalah maka kita boleh kuat. Kita mengingat di tahun yang baru ini
Tentu saja kita lewati dan kita ingat. Adakah kesulitan di masa yang lalu? Ada. Adakah kesulitan di tahun 2023? Iya. Adakah sukacita di tahun 2022? Ada. Dan kita penuh harapan di tahun 2023 akan ada sukacita dan bertambah-tambah. Dan itulah makanya selalu kita mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita bisa tetap kuat. Setiap tahun itu ada namanya sakitnya. Setiap tahun itu ada sukacitanya. Dan setiap tahun itu membawa keadaannya sendiri dan tidak ada yang sama. Lihat saja permainan anak-anak di tahun 2022. Apakah kira-kira permainan anak di tahun yang lalu? Pas tahun baru. Dan tahun 2023 ini banyak anak-anak berkelutuk. Kelutuk. Kelatuk ya, apapun itu namanya. Berkelatuk ya kan? Jadi ini adalah bagian daripada bacaan. Itu bukan sesuatu yang diingini oleh anak-anak. Tapi itu adalah spontanitas satu permainan bagi anak-anak tertentu yang menggambarkan situasi di tahun tertentu. Kalau ingat apa itu mainan di awal tahun, maka itulah yang menggambarkan sesuatu yang bisa dijalani dalam satu tahun. Nah, kalau kita gambarkan ini, saya tidak tahu menerjemahkan permainan anak-anak ini sekarang. Tapi itu juga bisa akan terkalahkan dengan kuasa Allah yang melampaui segala kekuatan yang ada di dunia. Karena itulah maka kita datang beribadah untuk memuji Tuhan. Jangan sampai satu gambaran-gambaran itu membuat kita menjadi lemah. Saya menggambarkan berarti harus terantuk lah. Maka akan terdengar bunyi, maka akan bisa hidup. Begitu kira-kira. Tapi tidaklah akan sedemikian. Dan kita tidak inginkan sedemikian. Kita harus percaya kepada harapan yang baru yang Tuhan berikan bagi orang-orang percaya. Rahmat yang baru kepada orang-orang percaya. Maka menjadi pertanyaannya, seperti apakah tahun baru bagi hidup setiap orang? Tentu berbeda-beda. Kita menikapi tahun yang baru ini bagi setiap orang. Bahwasanya dalam perjalanan kehidupan kita ada tahun baru bisa jadi merupakan pencapaian daripada keberhasilan bagi setiap orang, bisa saja. Di lain pihak ada menjadi hal-hal tantangan, tapi di lain pihak bisa menjadi pencapaian suatu kesuksesan bagi yang lain. Maka bagaimana kita menyikapi ini adalah dengan menggantungkan harapan kita kepada Tuhan, dengan menggantungkan iman percaya kita kepada Allah yang bisa membaharui setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kebaharuan dalam hidup itu adalah satu hal yang diinginkan oleh Tuhan. Dan Tuhan juga sangat menyenangkan sesuatu yang baru. Kita lihatlah bahwasanya di dalam Mazmur 96 ayat 1, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dalam pengertian adalah nyanyian yang boleh kita persembahkan kepada Tuhan. Bukan syair yang baru atau ciptaan baru, bukan. Tetapi artinya dalam setiap hal kita harus bisa menyanyikan pujian yang untuk memuliakan Tuhan, yang membuka cakrawala rohani dan yang membuka pintu sorga untuk mencurahkan berkat kepada kita, memberikan sukacita kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan pemahaman kepada kita betapa Tuhan itu mengasihi kita dan bahkan memperhatikan kita. Puji Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nyanyikan nyanyian baru untuk kemuliaan bagi nama Tuhan berarti semakin dekatlah kepada Tuhan, maka semua kesulitan itu akan terlampaui dengan tidak terasakan. Semakin dekatlah kepada Tuhan, sehingga setiap pergumulan itu akan dapat diselesaikan. Karena Tuhan turut bekerja, karena Tuhan yang mengendalikan, karena Tuhan yang berperang,
maka kamu hanya diam saja. Pengertian diam di sini adalah dekat dengan Tuhan. Pengertian diam di sini adalah bersekutu dengan Tuhan. Dan Tuhanlah yang melakukan banyak hal untuk berperang, untuk melawan, untuk mengalahkan setiap hal yang bisa mengganggu dalam kehidupan kita. Di tahun 2023, kita tidak mulus-mulus saja perjalanan hidup kita. Tetapi Tuhan adalah Allah yang Maha mengetahui apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Dan untuk itulah kita harus menyandarkan diri kita kepada Dia, berserah kepada Tuhan, supaya Dia yang berbuat yang terbaik bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru, sebab yang lama itu sudah berlalu. Kalau tahun saja bisa berlalu, kalau waktu saja bisa berlalu, maka satu kebaharuan boleh terjadi dalam waktu atau dalam perputaran waktu. Apalagi kita. Kita tidak perlu berputar-putar supaya ada pembaharuan. Kita dalam sikap tenang saja bisa terjadi pembaharuan di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan menginginkan setiap hari ada pembaharuan dalam hidup kita. Oleh Tuhan yang melakukan, oleh Tuhan yang bekerja. Asal saja kita mau untuk berserah diri kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah awal tahun yang kedua ini, yang boleh kita laksanakan di gereja kita ini, kita harus pahami ada tangan Tuhan yang akan menolong kita. Ada tangan Tuhan yang menghantarkan rahmat kepada kita. Ada kuasa Tuhan yang mengiring kita dalam harapan yang baru. Maka oleh karena itu jangan berpikir dengan pikiran sendiri, tapi andalkanlah pemikiran Tuhan yang mengendalikan seluruh kehidupan dan komponen kehidupan kita ini, sehingga terkendalilah kehidupan kita. Kita hanya mengerjakan sesanggup kita, selebihnya serahkan kepada Tuhan, sebab di luar kemampuan kita hanya Dia yang bisa melakukan hal yang terbaik. Yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, Tuhan mengatakan tak habis-habisnya berkatnya, rahmatnya selalu baru tiap pagi. Berkat Tuhan bukan hanya sekali-sekali. Berkat Tuhan bukan hanya sekali setahun, bukan hanya sekali sebulan, bukan hanya sekali seminggu, tetapi setiap pagi dalam keseharian kita ada rahmat Tuhan, ada berkat Tuhan yang perlu kita harapkan. Harapkanlah itu penuh dengan iman. Harapkanlah itu dengan aktivitas. Harapkanlah itu dengan bekerja. Sebab oret labora, bekerja dan berdoa, berdoa dan bekerja. Karena itulah jalan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus membuka sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita untuk menjadi tempat berkat hidup kita. Kita harus membuat keseimbangan di antara kelelahan kita, sekalian melakukan aktivitas dan bahkan juga untuk beribadah kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan melakukan menggantikan itu dengan caranya Tuhan yang sangat luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, sekalipun manusia sering tidak terpenuhi hidupnya, seolah dongoluni jomai, alai, tapi bagi orang percaya, hidup kita adalah hidup yang bersyukur kepada Tuhan. Betapapun keadaan ekonomi kita, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Betapapun persoalan hidup yang kita hadapi, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, dalam persoalan yang ada, Engkau masih ada untuk menguatkan saya. Maka kuatkan dan teguhkan iman saya, sehingga saya mampu menghadapi semuanya dan berkemenangan bersama dengan Engkau. Kemenangan itulah yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Persoalan tetap akan ada, keterbatasan tetap ada, ketidakmampuan itu bisa saja terjadi. Tapi ketika Allah yang luar biasa bisa memampukan kita dan bisa mempersenjatai kita, kita berkemenangan. Yang terakhirnya dalam kehidupan kita, kita berkemenangan dan kita berkemenangan. Nah terakhir Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, menjalani tahun yang baru ini, kita harus bersikap pembaharuan hidup kita, sikap yang senantiasa mengandalkan Tuhan, semakin dekat dengan persekutuan kita. Semakin kita bangun persekutuan kita dengan sesama kita, anak-anak Tuhan,
bahkan dengan Tuhan yang ada bersama dengan kita. Sehingga kekuatan kita dibaharui, semangat kita dibaharui, maka kelemahan itu akan terjepit sendiri, kelemahan itu akan terkalahkan sendiri, dan lain sebagainya. Kita berkemenangan untuk berjalan di tahun 2023 ini bersama dengan Kristus Yesus. Puji Tuhan. Maka diberkatilah kita semua, pribadi lepas pribadi, diberkati keluarga lepas keluarga, usaha, pekerjaan, aktivitas, sehingga berlimpahlah berkat di dalam kehidupan kita. Terbukalah tingkap-tingkap di langit untuk tercurah bagi kita semua. Diberkati gereja kita, bertambah-tambah semangat, bertambah-tambah kekuatan di dalam memuji Tuhan, sehingga dalam semangat itu akan terbangun senantiasa kekuatan yang baru untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita bisa menyenangkan hati Tuhan, maka rahmat Tuhan selalu baru bagi kita. Ketika kita bisa menyenangkan hati Tuhan, harapan baru akan timbul dan nyata di dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu kita harapkan itu semua dengan iman percaya kepada Tuhan. Bagi Dia kemuliaan saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya.